Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamu ala man tabi'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, sebelumnya alhamdulillah di hari ini saya dipertemukan kembali kepada teman-teman pers yang mungkin sudah lama juga nggak jumpa karena memang kesibukan masing-masing. Ya. Untuk di tahun ayam api ini seperti apa gitu? Harusnya seperti apa dan Ya. apa yang harus dihindari? Di ayam api ini penuh dengan ambisius, penuh dengan sesuatu yang harus menyongsongkan dada, dalam artian bukan untuk menyombongkan ya, tetapi untuk lebih terlihat kinerja, biar gosip-gosip murahan atau sesuatu hal yang tidak baik itu bisa dikikis. Karena apabila cuma sekedar mencari popularitas, hanya cuma sekedar mencari opini masyarakat dengan pencitraan, itu nggak akan bisa di tahun 2017. Menghindari hal yang tidak harusnya seperti apa di masyarakat? Ya, untuk menghindarinya satu, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap bulan, setiap tahun pasti akan selalu ada tragedi-tragedi yang mungkin akan membuat orang itu tercengang. Selalu mawas diri, selalu beribadah sesuai dengan kemampuan keimanan yang dimiliki, jangan keluar konteks dari kehidupan manusia, biar bisa saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Insya Allah di 2017 tidak akan ada yang namanya sakit hati, tidak akan ada yang namanya pergesekan, kecuali orang-orang yang tidak menyadari itu semua. Pasti akan adanya terjadi pergesekan. Jadi kita sudah mau memasuki tahun 2017. Ya. Mungkin ada pandangan atau peristiwa-peristiwa apa yang menurut Aki akan terjadi selama sepanjang tahun tersebut? Ya, memaknai di tahun depan yang kalau digarisbawahi menurut kepercayaan Tionghoa masuk ke dalam sio ayam api, yang mana ayam api ini melambangkan sifat yang disiplin, sifat yang ambisius, sifat yang mana ingin sekali menjadi sosok yang selalu di depan. Kalau di dalam rancah politik ini tidak berbeda jauh ya. Kalau kita memandang dalam segi kaleidoskop 2016 untuk saat ini ke prediksi 2017 masih dalam konteksnya mengekor dari kerasnya kehidupan politik itu sendiri. Ibaratnya api yang melingkar susah dipadamkan karena penuh dengan ambisi-ambisi yang sangat luar biasa di depannya. Lalu untuk dunia entertain sendiri yang bisa saya coba telisik lebih detail, lebih dalam lagi. Kalau kita melihat dari 2014 perkembangan film di Indonesia ini mencapai sekitar 1 juta penonton. Masuk ke 2016 saya melihat peningkatan yang cukup drastis untuk perfilman. Tapi di 2016 ini saya tidak melihat sosok figur pemusik atau pemain-pemain band yang memang bisa karyanya itu bisa lebih diakui. Jadi penurunan dari segi pemusik atau pemain band itu cukup terlihat dibandingkan sama pemain-pemain film. Dan di 2017 itu sendiri perfilman akan bisa terlihat seiring waktu berjalan. Tapi kalau
kita membahas soal musik, hanya segelintir artis-artis atau pemusik, pemain band yang memang sudah cukup ternama yang bisa melejit namanya di 2017. Masalah perceraian artis di 2017 penanganan. Perceraian tidak pernah lepas dari hubungan asmara biasanya. Yang jelas hubungan emosional seorang istri kepada seorang suami kepada seorang istri, apalagi dikategorikan dengan sosok figur ya. Ini tidak pernah lepas dari gosip, dari sesuatu berita yang memang akan menjadikan dilema kepada artis itu sendiri. Yang jelas saya melihat ada beberapa case perceraian yang mungkin bisa terjadi, bisa juga tidak. Apabila artis tersebut masih bisa membuang hal-hal emosional yang ada di dalam dirinya untuk bisa mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Tapi apabila tidak bisa melawan itu semua, di pertengahan sebelum akhir tahun itu bakal pisah. Apabila dia tidak bisa mengendalikan emosinya atau mengendalikan dirinya, mengendalikan nafsunya ya, terutama ya. Akan banyak artis yang akan terjerat dengan kasus hukum selama 2017. Kasus hukum artis di 2016 ada beberapa kalangan selebritis atau bahkan tokoh-tokoh yang memang juga kesandung. Di 2017 saya masih melihat artis-artis yang akan kesandung dengan masalah-masalah hukum yang tidak pernah lepas dari jeratan narkoba. Itu masih berlangsung dari, saya melihatnya itu sampai Mei, Juni, Juli. Itu dari Desember ini sampai Juli ini masih banyak artis-artis yang akan kesandung dengan masalah narkoba. Makanya seharusnya sebagai public figure juga harus bisa memberikan contoh yang baik. Jangan terlena dengan bahan-bahan zat psikotropika yang hanya akan melengsarkan karirnya. Bisa lagi ini nggak sih? Ada tiba-tiba dari musisi atau aktris film gitu? Ada dari musisi, ada dari model pun, ada juga dari pemain-pemain film ya. Yang saya lihat seperti itu. Cuman saya tidak bisa menyebutkan satu persatu siapa-siapanya karena biarlah itu masih tetap menjadi rahasia sampai prediksi ini akan terlihat kebenarannya. Bagaimana dengan artis yang sampai sekarang masih melambung namanya ya, seperti Raffi, terus Ayu Ting Ting, Jupe dan ya segala macam. Gimana Ki untuk di sepanjang 2017 karir mereka akan seperti apa? Artis layaknya seperti mata sisi uang, di mana satu sisinya dia menghasilkan sebuah karya, satu sisinya lagi dia bisa menghasilkan fenomena-fenomena dengan berita-berita yang terjadi. Ya, kalau penglihatan atau karir yang akan dilalui seperti siapa tadi? Raffi Ahmad, terus Jupe ya, Ayu Ting Ting. Kalau saya lihat Raffi tetap namanya akan selalu melambung ya, karena dia masih berbinar untuk rancah industri hiburan. Begitu pula juga dengan Ayu Ting Ting. Namun ada kalanya di pertengahan tahun sepertinya ada gosip yang jauh lebih hebat lagi dibandingkan gosip-gosip sebelumnya untuk mengenai Ayu Ting Ting ya. Saya melihatnya seperti itu. Yang jelas buat Ayu Ting Ting ya, biar bisa lebih
mawas diri lagi, hati-hati dalam pergaulan biar tidak disalahartikan. Apalagi kalau netizen sudah berkomentar yang tidak pasti akan membuat siapapun yang mendengarkannya akan panas. Apakah Ayu masih gosipnya berhubungan dengan Raffi atau yang lain lagi? Layaknya bayangan, ini masih selalu mengiringi langkah Ayu kemanapun sebelum ada klarifikasi yang jelas dari Ayu itu sendiri ataupun dari Raffi itu sendiri. Karena mungkin selama ini belum ada klarifikasi yang menyatakan bahwa kita ini hanya temenan biasa atau seperti apa, sehingga membuat timbul pertanyaan-pertanyaan netizen berpikir bahwa mereka memang ada hubungan. Ya, walaupun hubungan pertemanan kalau dibesar-besarkan akan menimbulkan kecurigaan yang tidak bisa kita logikakan. Kalau artis yang meninggal, siapa? Artis meninggal. Sebenarnya prediksi, saya jabarkan kembali, prediksi itu bukan sebuah ramalan ya. Ramalan mengkolaborasikan kemampuan seseorang dengan berkolaborasi dengan kemampuan tak kasat mata. Sedangkan prediksi gambaran suatu peristiwa yang coba kita rangkum, kita pelajari sekilas batin untuk melihat apakah awal dari penglihatan seperti ini akan terjadi seperti itu nantinya atau tidak. Itu prediksi. Kalau mengenai artis yang meninggal, setiap manusia dikasih hidup pasti ada kematian. Di mana ada sesuatu yang tidak bisa dirincikan secara spesifik, tapi yang jelas di 2017 ini semua elemen ini harus dituntut untuk lebih bekerja keras lagi, untuk bisa lebih mengunggulkan satu kemampuan atau satu kelebihan yang mereka miliki, untuk bisa lebih terus bekerja dengan baik. Nah, untuk kematian itu sendiri seperti saya sampaikan, setiap kehidupan pasti ada kematian. Saya masih belum bisa melihat jauh lebih dalam untuk ke sana ya. Tapi bisa ada seperti itu, bisa juga tidak. Kalau untuk kematian sebenarnya ngeri saya ngebahasnya. Kesehatan Jupe sendiri gimana? Kesehatan Jupe, alangkah baiknya kita sebagai umat manusia, relasi, teman, sahabat saling mendoakan. Karena biar bagaimanapun Jupe sendiri butuh support kita. Al-Fatihah biniatin sifa wasalama wal barokah firuhi Julia Perez, biar diangkat derajatnya, disembuhkan segala penyakitnya dan dimudahkan segala hajat-hajatnya agar di 2017 bisa lebih berkarya kembali. 2017 juga bakalan sembuh tuh gitu. There is will, there is way. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Setiap sakit pasti ada keinginan untuk sembuh. Di setiap kehidupan pasti akan ada kematian. Yang jelas buat Jupe jangan patah semangat, find the cure, temukan obatnya dimanapun itu, baik pengobatan medis ataupun non medis. Jangan lupa untuk selalu bertawakal dan berzikir kepada Allah, biar doa serta penyakitnya diangkat oleh Allah dan diberikan kesembuhan. Ada pesan nggak dari artis sendiri, khususnya untuk di lingkungan para artis ini, mereka harus bersikap dan bertindak tanduk seperti apa, mencapai kepribadian mereka masing-masing, harusnya seperti apa menjalani hidup di sepanjang tahun 2017? Ya, terima kasih. Ya, yang jelas seorang tokoh public figure atau seorang aktor atau artis sebutan lainnya, seorang entertainer, dia harus bisa memberikan satu contoh kepada fansnya atau pada hatersnya bahwa kehidupan itu tidak seperti dia bermain di televisi, dia bermain acting di film atau lain sebagainya. Harus bisa memberikan contoh yang baik untuk para fansnya, biar umpatan-umpatan kecil yang akan menjadikan umpatan besar itu tidak terjadi. Karena biar bagaimanapun kita naik karena mereka. Tanpa mereka kita nggak ada apa-apanya. Jadi selalu menjalin tali silaturahmi kepada fans kalian, kepada haters kalian. Biar apa? Biar ukhuwah menjalin silaturahmi itu tetap terjaga. Oke.
Itu aja yang bisa saya sampaikan.